Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Wiba. Yang terhormat Bapak Wibawanto selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Kawasan Amerika. Saya Injilita Stefana Kandau dengan NIM 010432220170 akan mempresentasikan sebuah materi video berupa penjelasan tentang ekonomi politik kawasan Amerika dengan menggunakan kerangka kerja analisis ekonomi politik yang tepat dan komprehensif yang telah kita pelajari sepanjang semester dari negara Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brasil, sampai Bolivia. Yang pertama kita bahas mengenai Kanada. Kanada adalah negara federal dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer yang sangat terdesentralisasi. Kekuasaan politik terbagi antara pemerintah federal dan plus 10 provinsi yang memiliki kewenangan luas, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan kebijakan sosial. Sistem federalisme ini memungkinkan provinsi-provinsi seperti Quebec dan Alberta menjalankan kebijakan ekonomi dan budaya yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan identitas lokal mereka. Quebec misalnya mempertahankan sistem hukum sipil yang unik dan menempatkan pelestarian bahasa serta budaya Prancis sebagai prioritas utama. Sementara Alberta sangat bergantung pada industri minyak dan gas yang menjadi sumber utama pendapatan provinsi tersebut. Desentralisasi ini memberikan tantangan bagi pemerintah federal dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang koheren. Misalnya, kebijakan pajak karbon yang diterapkan pemerintah federal di bawah Perdana Menteri Justin Trudeau bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen Kanada terhadap Perjanjian Paris. Namun, provinsi penghasil energi seperti Alberta menolak kebijakan ini karena telah dianggap merugikan industri minyak dan gas lokal. Ketegangan antara pemerintah federal dan provinsi ini mencerminkan bagaimana struktur politik federalisme memengaruhi kebijakan ekonomi di Kanada. Karena sistem ekonomi Kanada adalah ekonomi pasar terbuka yang sangat bergantung pada ekspor SDA alias sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan produk kehutanan, yang menyumbang sekitar 35% dari PDB negara ini. Pemerintah federal mengelola sebagian besar kebijakan fiskal dan penerimaan pajak, meskipun provinsi memiliki kewenangan untuk mengenakan royalti atas SDA mereka. Kebijakan sosial seperti Canada Child Benefit yang memberikan tunjangan kepada keluarga berpenghasilan rendah merupakan contoh bagaimana pemerintah federal menggunakan instrumen fiskal untuk mengurangi ketimpangan sosial. Namun, kebijakan ini juga menghadapi kritik dan provinsi tertentu yang merasa dana federal ini tuh tidak dialokasikan secara adil. Namun, dalam ranah kebijakan luar negeri, Kanada aktif dalam organisasi internasional seperti G7, G20, dan PBB dengan fokus pada isu perubahan iklim, perdagangan bebas, dan HAM. Kanada juga menyesuaikan kebijakan ekonominya melalui perjanjian perdagangan seperti USMCA, CUSMA, ya, yang menggantikan NAFTA untuk menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan AS, Amerika Serikat, dan Meksiko. Kebijakan luar negeri Kanada yang multilateral dan diplomatis telah mencerminkan tradisi politiknya yang mengutamakan dialog dan kerjasama internasional. Secara keseluruhan, Kanada menunjukkan bagaimana sistem federalisme dan demokrasi parlementer dapat menciptakan dinamika politik yang kompleks, namun memungkinkan penyesuaian kebijakan ekonomi yang beragam sesuai kebutuhan regional. Akan tetapi, ketegangan antara pemerintah federal dan provinsi tetap menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada Meksiko, di mana Meksiko adalah republik federal dengan sistem presidensial yang kuat, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif yang luas. Setelah hampir 7 dekade didominasi oleh Partai Revolusioner Institusional atau PRI yang berideologi nasionalis sosialis, Meksiko memasuki era demokrasi multipartai sejak tahun 2000. Dan sekarang partai-partai seperti Morena atau kiri populis dan PAN kanan liberal
menjadi pemain utama, mencerminkan pluralisme ideologi yang berkembang di masyarakat. Secara ekonomi, Meksiko itu sangat amat bergantung ya pada AS. Sekitar 80% ekspor Meksiko ditujukan kepada AS, dan zona industri maquiladoranya di perbatasan menjadi simbol integrasi ekonomi sekaligus kerentanan terhadap kebijakan proteksionis Amerika. Studi kasus renegosiasi NAFTA menjadi USMCA pada masa pemerintahan Donald Trump menunjukkan nih bagaimana tekanan eksternal dari AS memaksa elit politik Meksiko untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi dan luar negerinya. Dalam proses ini, Menteri Ekonomi Ildefonso Guajardo memainkan peran penting dalam diplomasi teknis menegosiasikan kepentingan-kepentingan nasional di tengah tekanan global. Namun, ketergantungan ekonomi ini juga memperbesar resiko Meksiko terhadap gejolak eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan imigrasi AS. Sementara itu, tantangan internal seperti korupsi, kekerasan kartel narkoba, dan ketimpangan sosial masih membayangi stabilitas politik dan ekonomi. Dari sisi lain, yaitu sisi sosialnya, Meksiko menjadi negara multikultural dengan 68 kelompok etnis asli. Meski budaya pribuminya dirayakan dalam festival seperti Guelaguetza namanya, diskriminasi dan marginalisasi tetap menjadi masalah. Hanya sekitar 15% masyarakat adat yang menyelesaikan pendidikan menengah, dan bahasa-bahasa asli seperti Nahuatl dan Yucatec Maya terancam punah akibat dominasi bahasa Spanyol. Pemerintah membentuk CONAPRED atau biasa disebut dengan Dewan Nasional untuk Pencegahan Diskriminasi untuk mempromosikan inklusi. Namun hierarki sosial yang kaku seringkali menghambat implementasi kebijakan pluralisme. Human Development Index-nya Meksiko 2025 mencapai 0,781, kategorinya termasuk tinggi ya, tetapi disparitas regional dan etnis tetap mencolok. Dan program sosial seperti Prospera telah membantu menurunkan kemiskinan ekstrim, namun akses pendidikan dan kesehatan masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Selanjutnya ada Venezuela yang menjadi contoh ekstrim bagaimana sentralisasi kekuasaan politik dan dominasi ideologi sosialis dapat membawa negara ke dalam krisis multidimensi. Di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan Nicolas Maduro, negara ini mengadopsi kebijakan nasionalisasi besar-besaran terutama di sektor minyak melalui perusahaan negara PDVSA, di mana sumber daya minyak yang melimpah awalnya yang jadi berkat, namun pengelolaan yang buruk, korupsi dan pencetakan uang tanpa terkontrol menyebabkan hiperinflasi luar biasa yang mencapai 1.000.000% pada 2018, kelangkaan pangan, serta migrasi massal. Sistem politik Venezuela sangat terpusat pada kekuasaan eksekutif. Pemilu 2018 yang dipertanyakan legitimasinya memperkuat polarisasi antara pendukung Maduro, PSUV kiri radikal, dan oposisi yang mendukung oleh Amerika Serikat serta negara-negara barat. Studi kasus krisis kemanusiaan Venezuela menunjukkan bagaimana nih kegagalan institusi politik dan intervensi ideologis dapat menghancurkan fondasi ekonomi dan sosial negara. Kebijakan luar negeri Venezuela juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mencari dukungan internasional dalam menghadapi sanksi AS dan isolasi global. Negara ini membangun aliansi dengan Rusia, Tiongkok, dan negara-negara ALBA seperti Kuba dan Nicaragua untuk mendapatkan bantuan keuangan dan politiknya. Namun aliansi ini tidak mampu mengatasi krisis domestik yang semakin dalam. Human Development Index-nya Venezuela menurun drastis dari 0,775 pada 2014 menjadi 0,711 pada 2023. Menandakan kemunduran kualitas hidup dan akses layanan dasar. Negara ini juga plural secara etnis dengan komunitas Afro-Venezuelan dan kelompok
pribumi yang semakin terpinggirkan akibat krisis. Diskriminasi dan ketidaksetaraan semakin memburuk dalam situasi ekonomi yang memburuk. Selanjutnya Kuba. Kuba adalah negara satu partai yang dikendalikan oleh Partai Komunis Kuba. Sistem politik yang sangat terpusat ini membentuk struktur sosial yang relatif egaliter, tetapi juga membatasi kebebasan sipil dan politik. Majelis Nasional dipilih tanpa persaingan politik nyata, sehingga kekuasaan tetap terpusat di tangan elit partai. Ekonomi Kuba menjadi ekonomi terpusat dengan dual currency system atau CUP and CUC yang baru dihapus di 2021. Reformasi ekonomi ini terbatas pada era Raul Castro yang membuka ruang bagi usaha kecil dan menengah, namun mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor negara. Ketergantungan pada bantuan dan pasokan minyak dari Venezuela sangat signifikan, terutama setelah embargo ekonomi AS yang sudah berlangsung sejak 1960. Kebijakan luar negeri Kuba sangat dipengaruhi oleh tekanan geopolitik dan embargo yang ternyata membatasi akses pasar global. Dan normalisasi hubungan dengan AS pada era Obama 2015 sempat membuka peluang baru, namun dibatalkan oleh pemerintahan Trump yang memperketat embargo dan pembatasan perjalanan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa betapa kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik maupun geopolitiknya. Human Development Index Kuba relatif tinggi ya, di 0,764 pada 2023 dan didukung oleh sistem kesehatan dan pendidikan gratis yang menjadi kebanggaan nasional. Meski mayoritas pendudukan Kuba itu berbahasa Spanyol, Kuba kaya akan warisan Afro-Kuba dan Taino, tercermin dalam musik, agama, festival. Kuba pluralisme budaya diakomodasi dalam batasan ideologis negara dan dengan agama Santeria, dan tradisi Afro-Kuba tetap hidup berdampingan dengan nilai-nilai revolusi. Selanjutnya ada pada Kolombia, di mana Kolombia menjadi republik presidensial yang mengalami transformasi besar sejak penandatanganan perdamaian dengan FARC pada 2016. Konflik bersenjata selama puluhan tahun ya telah membentuk karakter politik Kolombia yang cenderung berhati-hati terhadap radikalisme. Pemerintahan Gustavo Petro 2022 membawa agenda reformasi agraria dan nasionalisasi parsial, memicu debat antara kelompok progresif dan elit konservatif. Ekonomi Kolombia bertumpu pada ekspor kopi, batu bara, dan minyak. Integrasi global diperkuat lewat Pacific Alliance dan keanggotaan OECD. Sementara hubungan dengan AS tetap strategis dalam perang melawan narkoba atau Plan Colombia. Studi kasus Plan Colombia menunjukkan bagaimana bantuan militer dan ekonomi dari AS itu membantu menurunkan tingkat kekerasan, namun juga menimbulkan kritik atas pelanggaran HAM-nya. Kolombia sangat plural, alias terdapat lebih dari 80 kelompok etnis dan multikulturalisme diakui dalam konstitusi. Namun kelompok pribumi dan Afro-Kolombia sering menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Human Development Indeksnya di Kolombia itu pada 2023 adalah 0,752 dengan kesenjangan antara kota dan desa yang masih lebar, dan upaya reintegrasi ex-kombatan FARC menjadi simbol penting dalam membangun inklusi sosial dan rekonsiliasi nasional. Selanjutnya ada Brazil, di mana Brazil menjadi negara demokrasi multipartai terbesar di Amerika Latin dengan sistem presidensial yang sering diwarnai polarisasi antara kiri PT Lula da Silva dan kanan Bolsonaro. Ya, skandal korupsi Lava Jato mengguncang kepercayaan publik pada institusi politik, tetapi juga memacu gelombang reformasi dan partisipasi sipil. Ekonomi Brazil sangat terdiversifikasi, mulai dari agribisnis hingga industri berat.
kebijakan ekonomi berganti-ganti dari program sosial Bolsa Familia di era Lula ke privatisasi dan deregulasi di bawah Bolsonaro, lalu kembali kebijakan pro rakyat setelah Lula terpilih kembali. Brazil juga aktif di BRICS dan menuntut peran global lebih besar. Studi kasusnya kalau kita bahas yaitu Lava Jato menunjukkan bagaimana pengungkapan korupsi dapat memperkuat tuntunan transparansi dan akuntabilitas publik meski juga memicu instabilitas politik. Brazil menjadi negara plural dan multikultural dengan lebih dari 100 kelompok etnis dan populasi Afro-Brazil terbesar di luar Afrika. Pluralisme agama dan budaya diakomodasi dalam konstitusi, tetapi diskriminasi rasial dan ketimpangan tetap menjadi masalah. Human Development Index Brazil pada tahun 2023 mencapai 0,754, namun indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Gerakan Black Lives Matters itu versi Brazil menyoroti perjuangan keadilan sosial dan pengakuan identitas rasial di tengah sistem politik yang masih didominasi elit kulit putih. Dan terakhir adalah negara Bolivia yang menawarkan contoh unik bagaimana kekuasaan politik, ekonomi, dan identitas budaya saling terkait erat. Di bawah Evo Morales, pemerintahannya dari 2006 sampai 2019, Presiden Pribumi pertama Bolivia, negara ini menempuh kebijakan nasionalisasi sumber daya alam, SDA, gas, dan litium, dan redistribusi tanah. MAS atau Gerakan Menuju Sosialisme mengusung ideologi sosialisme pribumi yang menekankan kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap alam atau Pachamama. Bolivia adalah negara multi etnis dengan 36 kelompok etnis yang diakui konstitusinya. Bahasa Quechua, Aymara, Guarani diakui setara dengan Spanyol. Pluralisme ini tercermin dalam sistem hukum adat dan perayaan budaya nasional. Namun, konflik politik pasca pemilu 2019 dan kudeta militer menunjukkan rapuhnya konsensus nasional. Kalau kita bahas tentang studi kasus nasionalisasi gas di tahun 2006 menunjukkan bahwa bagaimana kontrol negara atas sumber daya dapat meningkatkan pendapatan namun juga memicu ketegangan dengan investor asing dan elit lokal. Ekonomi Bolivia sangat bergantung pada ekspor gas ke Argentina dan Brazil. Krisis politik dan pandemi menekankan cadangan devisa, tetapi pemerintahan Luis Arce atau MAS tetap melanjutkan kebijakan nasionalisasi. HDI dari Bolivia pada 2023 itu 0,703, masih tergolong menengah ya, dengan kemajuan pesat dalam pendidikan dan kesehatan sejak eranya Morales. Namun kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan utama, terutama di komunitas adat dan pedesaan. Baik, dapat disimpulkan bahwa studi ekonomi politik di Amerika Latin memperlihatkan bahwa kekuasaan politik, sistem pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan ideologi. Negara-negara seperti Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, dan Bolivia menghadapi tantangan yang unik nih dalam mengelola pluralisme, membangun inklusi, dan menjaga stabilitas di tengah tekanan global. Pluralisme dan multikulturalisme menjadi kekuatan sekaligus tantangan ya. Gimana negara-negara dengan institusi demokratis dan sistem pemerintahan yang terbuka cenderung lebih adaptif dalam merespons perubahan dan menjaga kohesi sosial. Sebaliknya, negara dengan sentralisasi kekuasaan dan ideologi yang kaku rentan terhadap krisis sistematik dan marginalisasi kelompok minoritas. Studi kasus dari setiap negara membuktikan bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan ekonomi dan politik sangat amat ditentukan oleh kualitas institusi, keberanian melakukan reformasi, serta kemampuan mengelola keberagaman dan perubahan zaman.
Amerika Latin dengan segala kompleksitasnya tetap menjadi kawasan yang penting untuk dipelajari dalam memahami dinamika ekonomi politik global masa kini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.